wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa Nutijen di mana saja berada, warga Nahdliyin Gorontalo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita bersua, semoga di malam ini saya bersua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan selalu sampai kepada kita umat di akhir zaman, khususnya warga Nahdliyin di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Nutijen di mana saja berada, sebelum saya masuk pada topik pembicaraan pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku pribadi, selaku warga Nahdliyin mengucapkan selamat kepada PCNU Bone Bolango yang telah dilantik, yang insya Allah dengan kepemimpinan Pak Kiai Sulaiman Adadau akan semakin menambah girah semangat kita ber-NU, wabil khusus di Bone Bolango. Yang kedua, selamat kepada PCNU Pohuwato yang telah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Geraha Nahdlatul Ulama di Pohuwato. Mudah-mudahan ini akan bertanda baik bagi warga Nahdliyin di Gorontalo, wabil khusus di Pohuwato. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Nutijen di mana saja berada, tidak terasa seminggu kita sudah berada di bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat diperhatikan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Usamah bin Zaid yang mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku melihat engkau berpuasa seperti engkau sungguh-sungguh berpuasa di bulan Sya'ban. Ini satu pertanda bahwa bulan Sya'ban itu bulan di mana Rasulullah sangat-sangat memperhatikan ibadah. Tentunya tidak lain merupakan salah satu bentuk kesiapan beliau dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga topik pada malam hari ini kita mengangkat topik yang sementara hangat-hangatnya dibicarakan, nisfu Sya'ban sebagai sarana menyongsong menyambut datangnya bulan Ramadan. Hadirin pemirsa Nutijen di mana saja berada, warga Nahdliyin yang dimuliakan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah dan kita sudah melewatinya. Wa sya'bana syahri, dan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Wa ramadana syahru ummati, dan bulan Ramadan bulannya umatku. Di dalam bulan Sya'ban ini terdapat begitu banyak kemuliaan, sehingga kata Nabi, bulan Sya'ban itu berada di antara Rajab dan bulan Ramadan. Kalau bulan Rajab, orang akan memperhatikan karena di bulan Rajab itu ada peristiwa besar yang kita kenal dengan peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di bulan Ramadan, orang pun akan memperhatikan karena di bulan Ramadan ada kewajiban puasa, ada kesunahan tarawih yang dikerjakan berjamaah, sehingga Rajab dan Ramadan orang akan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tetapi bulan Sya'ban ini kata Nabi, banyak orang yang melalaikannya, banyak orang yang tidak memperhatikannya. Padahal di bulan Sya'ban ini
Ada satu malam di mana malam itu sangat istimewa. Disampaikan oleh baginda Nabi, di malam itu Allah menurunkan rahmatnya dengan begitu banyak ampunan, begitu banyak maghfirah dicurahkan kepada hamba-hambanya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi spirit, yang menjadi motivasi bagi setiap kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk persiapan kita menjemput datangnya bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa ada 5 malam yang di malam-malam itu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malam Jumat, Lailatul Jum'ah. Ini sebagaimana yang disampaikan di beberapa hadis merupakan sayyidul ayyam, olongi aliyadulahu, penghulunya hari. Kemudian malam Idul Fitri, dan yang ketiga malam Idul Adha. Ini malam-malam diijabah doa. Kita dianjurkan memperbanyak doa. Yang keempat, malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima, kata Imam Syafi'i, malam di mana Allah mengijabah doa, yaitu malam nisfu min Sya'ban, malam pertengahan atau separuh dari bulan Sya'ban. Sehingga di malam ini para ulama-ulama menganjurkan kita untuk membaca surah Yasin sebagai wasilah agar doa kita diijabah oleh Allah, sehingga di setiap pembacaan surah Yasin itu dibaringi dengan niat atau dengan doa. Dibaringi dengan niat atau dengan doa. Pembacaan surah Yasin yang pertama, kita niat, kita minta, kita berdoa agar diberi panjang umur oleh Allah, sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah. Pembacaan surah Yasin yang kedua oleh para ulama, dianjurkan kita berniat, berdoa, meminta kepada Allah dengan wasilah pembacaan surah Yasin itu agar diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang halal untuk beribadah kepada Allah. Karena ada ibadah-ibadah dalam agama itu yang membutuhkan malun. Ada ibadah yang harus ditunjang dengan harta, seperti zakat fitrah, harus dengan harta. Seperti menunaikan ibadah haji atau umrah, harus dengan harta. Sehingga tidak menjadi halangan ketika kita meminta kepada Allah harta yang banyak, meminta harta yang berlimpah, harta yang berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena di malam itu malam diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh para ulama kita membaca surah Yasin yang ketiga dengan niat dan doa bermunajah kepada Allah, berwasilah kepada surah Yasin agar diberikan keimanan yang kokoh, diberi keimanan yang mantap. Nih, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah anjuran kita berwasilah dengan amal ibadah? Ini sering dipertanyakan. Yang sering pula saya jelaskan bahwa setiap amal soleh itu bisa dijadikan amal ibadah. Sebagaimana orang berwasilah kepada Ka'bah ketika berdoa, padahal sekalipun tidak bersentuh dengan Ka'bah, sekalipun tidak menyentuh Hajar Aswad, kita bisa berdoa. Kita bisa minta kepada Allah, tetapi diwasilahkan. Ada tempat-tempat yang mulia di mana kita berwasilah dengan tempat itu, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan ibadah, dengan pembacaan ayat-ayat Quran, kita berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewanya malam nisfu min Sya'ban, malam pertengahan bulan.
kita bukan hanya sekedar dianjurkan untuk berdoa, bukan hanya sekedar dianjurkan untuk membaca surah Yasin, bahkan memperbanyak amal-amal ibadah yang lain. Sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang kita kenal bahwa Sayyidina Ali ini seorang pemuda yang beriman, sepupu Nabi SAW, bahkan sahabat yang masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin, sahabat yang termasuk dalam kategori 10 orang sahabat yang masuk surga bighairi hisab, yang tanpa dihisab. Satu di antaranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu setiap malam nisfu Sya'ban, beliau memperbanyak amal ibadahnya melebihi bulan-bulan yang lain. Karena memang ada fadilah. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fadilah malam nisfu Sya'ban itu bisa disejajarkan dengan fadilah yang ada, keutamaan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, maka malam Sya'ban itu diambil pada pertengahannya, pada nisfunya bulan Sya'ban. Sehingga berlomba-lomba para ulama. Bahkan satu ketika di malam hari, ketika Nabi Muhammad bermalam dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, di malam hari ketika Siti Aisyah bangun, beliau tidak menemukan Nabi di tempat tidur. Beliau melihat di tempat sholat, Nabi pun tidak ada. Maka beliau keluar dari rumah mencari Nabi Muhammad SAW, yang ternyata Nabi Muhammad berada di kompleks Baqi. Ada di Madinah yang namanya kompleks pekuburan Baqi. Siti Aisyah bertanya-tanya dalam hatinya, ini ada apa? Lalu Rasulullah SAW melihat raut wajah Siti Aisyah yang seolah-olah bertanya. Nabi SAW menjelaskan, ya Humairah, wahai istriku sayang, bahwa malam ini malam nisfu Sya'ban, dan di malam ini Allah menurunkan rahmatnya yang banyak. Dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Di malam ini, di malam nisfu Sya'ban ini, barang siapa yang mencintaiku, maka aku mencintainya, kata Allah. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Dan barang siapa yang mencariku, aku mencarinya. Dalam pengertian mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu. Dan barang siapa yang beristighfar kepadaku di malam nisfu Sya'ban ini, memohon ampun kepadaku di malam nisfu Sya'ban ini, maka aku ampuni dosanya. Dan barang siapa yang bermunajah kepadaku, dan barang siapa yang berdoa kepadaku, yang meminta kepadaku di malam nisfu Sya'ban ini, maka aku kabulkan permintaannya. Kecuali 2, kata Nabi. Ada 2 golongan manusia yang tidak diterima doanya di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya dalam Al-Quran itu, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Hendaklah beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini bahasa-bahasa tauhid. Maka ibadah itu harus berbawaan dengan tauhid. Maka orang-orang yang berlaku syirik, orang-orang yang menduakan Allah, orang yang tidak diterima doanya di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, au musahin. Yang kedua, golongan yang tertolak doanya atau golongan yang tidak diterima doanya di malam nisfu Sya'ban, mereka yang memutus silaturahim, mereka yang saling marah-marah,
yang saling mendendam. Sehingganya mari betapa ibadah ini dua kelompok besar ibadah yang tidak boleh berpisah. Kalau kita baca di dalam Al-Quran ada aqimis shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat, tidak boleh pisah. A'ai ta'wito ngopari. Ada dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Itu pun tidak boleh berpisah. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam Al-Quran, anishkurli wa liwalidaik, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada ibu dan ayahmu. Itu pun tidak boleh pisah. Seiring dengan ketaatan kita kepada Allah, seiring dengan itu pula bakti kita kepada orang tua. Begitu pula dengan ini, tidak boleh syirik, karena orang-orang yang syirik tertolak doanya di malam nisfu Sya'ban, au musyahin. Dan yang kedua, orang-orang yang memutus silaturahim. Karena ibadah itu ada ibadah yang hablum minallah dan ada ibadah yang namanya hablum minan nas. Sehingga nisfu Sya'ban ini merupakan persiapan kita secara batiniyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan persiapan kita menjemput bulan Ramadan dengan memperbaiki tali-tali silaturahim. Kita manusia yang sengaja atau tidak, kecil atau besar, pasti ada hal-hal yang menyinggung perasaan orang atau hal-hal yang tidak sejalan dengan orang yang membuat hubungan-hubungan ini renggang. Maka ini kesempatan kita di mana kita memperbaiki ini agar semakin khusyuk kita beribadah di bulan Ramadan, yang insya Allah kita diberi panjang umur oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Hadirin pemirsa, nutizen di mana saja berada, warga Nahdliyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain, kalau tadi musyrikin au musyahin, orang-orang yang tertolak doanya adalah mereka yang musyrik dan orang-orang yang memutuskan silaturahim. Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, musyrikin, orang yang musyrik dan para pezina. Nih, jadi kalau kita menggabungkan kedua hadis ini, maka akan jadi 3 golongan yang tidak diterima doanya di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama orang musyrik yang syirik menduakan Allah, yang kedua yang memutuskan silaturahim, dan yang ketiga yang pezina. Ini pezina. Ini yang sering berulang-ulang kali di setiap ada kesempatan saya sering menyampaikan bahwa hal-hal yang seperti ini yang tanpa kita sadar merusak ibadah kita, merusak nilai-nilai ubudiyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah zina itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah zina itu perbuatan yang disetarakan dengan amaliyah setan? Maka ini kita perbaiki sebagai hamba Allah, sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, warga Nahdliyin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban ini pun kita dianjurkan memperbanyak salawat, karena ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersalawat kepada Rasulullah, sebagaimana fadilah-fadilah salawat yang sering kita baca, yang sering kita dengar dari para kiai-kiai kita.
Satu salawat dibalas oleh Allah dengan 10 keberkahan rahmatnya. 10 salawat dibalas dengan 100, begitu seterusnya. Karena memang pahala salawat ini pahala yang terus kekal, yang akan abadi, yang selalu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dinukil dalam kitab berjanji, al-jannatu wa na'imuha sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu wa na'imuha, sesungguhnya surga dan seluruh nikmat yang ada di dalam surga. Surga dan semua yang ada kenikmatan di dalam surga diperuntukkan, diberikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mari di bulan Sya'ban ini, sekecil apapun, seringan apapun bacaan salawat yang kita amalkan, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di malam nisfu Sya'ban ini atau di bulan Sya'ban kita dianjurkan berpuasa, terlebih-lebih di hari nisfu, di hari pertengahan Sya'ban atau tanggal 15 Sya'ban. Disunahkan kita berpuasa dari tanggal 13, 14, 15 di bulan Sya'ban. Yang tidak berkesempatan di tanggal 13, 14, 15, maka boleh dia mengambil 14, 15, 16. Tidak berkesempatan 13, 14, boleh dia mengambil 15, 16, 17 selama dia masih pada titik tengah bulan Sya'ban, tanggal 15. Ini agar kita menjaga fadilah berpuasa di bulan Sya'ban atau mengambil fadilah pada nisfu Sya'ban. Lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Yang kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di nisfu Sya'ban, di tanggal 15 Sya'ban, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, hina tamutul qulub, dikala hati orang lain dalam keadaan mati. Maka salah satu fadilah berpuasa di bulan Sya'ban atau pada nisfu Sya'ban adalah untuk menghidupkan hati. Untuk menghidupkan hati. Kenapa menghidupkan hati? Karena kita menyambut bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan itu tujuannya pembentukan hati, pembentukan keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, pada ujung ayat itu la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa agar menjadi hamba Allah yang takwa, dan nilai takwa itu adanya di dalam hati. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pada kesempatan yang mulia ini sebagai fadilah nisfu Sya'ban menyongsong datangnya bulan Ramadan, sebagaimana penjelasan para ulama-ulama, di antaranya Imam As-Subkhi. Kata Imam As-Subkhi, di antara malam yang istimewa adalah malam nisfu Sya'ban. Selain malam Lailatul Qadar, ada malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana penjelasannya para ulama, di antaranya Al-Imam Abi Hasan As-Sajili, seorang ulama yang dikenal dengan ajaran-ajaran tauhidnya. Beliau menyampaikan bahwa di bulan Rajab, bulan di mana kita membersihkan lahiriah kita, membersihkan jasadiah kita, maka nanti di bulan Sya'ban ini kita membersihkan hati kita, membersihkan qalbu kita. Nanti di bulan Ramadan kita akan membersihkan ruh kita. Nah, bagaimana mungkin orang bisa membersihkan ruhnya di bulan Ramadan jika di bulan Sya'ban dia tidak membersihkan hatinya? Dan bagaimana bisa orang membersihkan hatinya di bulan Sya'ban jika di bulan Rajab dia tidak membersihkan lahiriahnya? Maka 3 bulan ini, bulan di mana kita membersihkan diri kita dari lahiriah kita, qalbi kita, ruhiyah kita, sehingga tiba pada saat Idul Fitri
Kita termasuk orang yang berbahagia, orang yang benar-benar berusaha berikhtiar membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh berbahagialah mereka yang mensucikan jiwanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir pada kesempatan yang mulia ini, mari kita hidupkan malam-malam Sya'ban ini, terlebih-lebih di malam nisfu Sya'ban, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sehari amal ibadah umatku dilaporkan kepada Allah pada waktu maghrib. Pada waktu maghrib, amal ibadah kita yang sehari, kata Nabi, dilaporkan oleh malaikat di hadapan Allah. Maka amal ibadah kita yang seminggu dilaporkan oleh malaikat pada malam Jumat, pada waktu maghrib. Sehingga kata Nabi, aku senang berpuasa di hari Senin karena hari itu hari kelahiranku, dan aku senang berpuasa di hari Kamis karena hari itu catatan amal ibadah dilaporkan kepada Allah, dan aku ingin ketika amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka amal ibadah yang seminggu dilaporkan oleh malaikat pada hari Kamis, pada saat malam Jumat maghrib, maka ibadah umatku, kata Nabi, yang selama setahun dilaporkan oleh malaikat pada malam nisfu Sya'ban. Maka mari kita banyak mengisi malam-malam Sya'ban ini dengan sekalipun amaliyah-amaliyah yang kecil, dengan memperbanyak zikir Allah, 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 memperbanyak salawat, ya, termasuk malam nisfu Sya'ban, karena kata Nabi, aku ingin amal ibadahku dilaporkan di hadapan Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibacakan pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, ya. dari Marhan Bena, MWCNU Bintauna. Masya Allah. Ustaz, adakah amalia yang khusus dilakukan pada nisfu Sya'ban? Iya. Ini dari Bintauna ya, ya. Berarti Sulawesi Utara. Iya. MCNU juga, Masya Allah. Jadi kalau berbicara tentang amalia khusus di kalangan para ulama, bahkan ulama ahlu sunnah wal jamaah itu berbeda. Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan tidak ada, bahkan mengatakan bid'ah. Ya, begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tidak mengkhususkan ada amalan khusus di dalam nisfu Sya'ban. Tapi Imam Syafi'i tidak mengingkari bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada fadilah, ada keutamaan. Tapi amalan yang khusus, Imam Syafi'i tidak membid'ahkannya. Tetapi di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu ada. Sehingga perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama ini, bahkan ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita tinggal pintar-pintar menyikapi, kita mau ambil yang mana. Seperti kita menyikapi kunut dengan tidak kunut. Imam Ahmad bin Hanbal kunut, Imam Syafi'i tidak kunut. Maka kita mengambil yang mana? Jangan kita yang tidak kunut menyalahkan yang kunut. Karena Imam Ahmad bin Hanbal yang tidak kunut pun murid dari Imam Syafi'i. Maka ini perbedaan di kalangan ulama-ulama kita. Terkait dengan dalil-dalil khas, dalil-dalil yang khusus, memang tidak ada. Tetapi kan ada dalil yang ammah, yang sifatnya umum. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi, kita memperbanyak sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban. Maka ini yang menjadi dalil umum. Sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah mengadakan sholat nisfu Sya'ban, karena di dalamnya terdapat fadilah yang banyak. Jadi seperti itu ya. Dari PP Ansor PC Kota Gorontalo. Oh ya. Ustaz, mengapa banyak yang nikah di bulan Sya'ban? Ini bulan Sya'ban. Jadi memang Tuhulondalo itu ya ada namanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Dan ini difatwakan oleh ulama-ulama lokal. Ya, sehingga pernah ada yang mempermasalahkan. Katanya dia sudah tanya di ulama di Jawa, ulama di Timur Tengah. Saya cuma senyum.
Ini kan fatwa ulama lokal. Kenapa ditanya di Jawa? Kan begitu. Ini kan fatwa ulama lokal. Kenapa ditanya di Timur Tengah? Tidak nyambung. Karena setiap daerah itu punya kultur masing-masing yang dalam bahasa falsafah kehidupan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa banyak orang nikah di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu bulan berkah, bulannya Nabi. Inna Rajaba syahrullahi, bulan Rajab itu bulannya Allah. Maka orang berbondong-bondong, lo umum ngepanggolan mulolo, mau bikin rumah bulan Rajab, mau beli mobil bulan Rajab, semua yang berkaitan dengan kehidupan bulan Rajab. Kenapa? Ini bulannya Allah. Berwasilah di situ. Sebagaimana orang berdoa berwasilah di Ka'bah. Begitupun dengan bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban itu bulannya Nabi. Wa Sya'bana syahri. Maka mengambil syafaat Nabi, mengambil keberkahan yang ada di bulan karena agama itu tidak terlepas dari 3 kemuliaan. Ada orang yang dimuliakan, ada waktu yang dimuliakan, ada tempat yang dimuliakan. Kalau tempat yang dimuliakan ada Ka'bah. Dalam Ka'bah ada Hajar Aswad. Hajar Aswad ada Multazam. Itu tempat. Dan itu tidak boleh dipungkiri, dalam Islam ada Maqam Ibrahim. Ya. Yang kedua, dalam Islam pun ada orang yang dimuliakan. Orang yang dimuliakan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Ini orang-orang mulia. Dan yang ketiga, waktu yang mulia. Waktu yang mulia itu hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat yang pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban. Ini malam-malam yang mulia. Dan itu menjadi wasilah kita untuk mengharap ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lo umum ngepanggolan atau mulolo mau nikah apa semua itu bulan Sya'ban, bulan Rajab. Begitu. Ustadz, ada dari Budiman Erlihawa. Ustadz, kenapa tiba Syaban banyak penziarah? Apa si mayit butuh doa orang berziarah? Oh iya. Jadi kalau doa untuk yang pertama, kita harus membahas doa dan membahas tentang ziarah. Kan begitu. Nanti insya Allah kapan-kapan bisa bikin topik lagi. Tapi intinya begini, kalau yang ditanyakan apakah mayit itu membutuhkan doa orang yang berziarah, dalam kitab Nasaihul Ibad itu dijelaskan. Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an mal mayyitu fil qabri illa kal garigil mutagawis yantadhiru da'watan. Itu hadis Rasulullah. Ya, bahwa orang dalam kubur itu diberikan perumpamaan oleh Nabi, diberikan contoh oleh Nabi, diberikan pendekatan bahwa orang dalam kubur itu seperti orang yang berada di tengah-tengah lautan, mamolatu auhu, yantadhiru da'watan, mereka menunggu doa. Jadi kalau bukan hanya butuh, malah mereka menunggu doa. Jadi kalau yang ditanya apakah orang yang diziarahi butuh doa, ya jelas butuh. Mereka menunggu doa. Bahkan kita dianjurkan memberi salam kepada ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukankah salam itu bagian dari doa? Bahkan kita disunahkan sholat jenazah. Bukankah sholat itu bagian dari doa untuk jenazah? Jadi seperti itu. Selanjutnya Ustaz, ada Ya. banyak pertanyaan. Oh siap. Dari TV Agnesia, Banten. Banten. Ustaz, mengapa mayoritas perempuan yang membayar puasa yang tidak penuh di bulan Ramadan sebelumnya itu ditebus atau diganti pada Saban? Apakah bulan lain kurang begitu istimewa? Iya. Ini pun saya beberapa kali menjelaskan, mengqadha puasa itu tidak harus menunggu Sya'ban. Ya, murahnya Allah kepada hambanya, contohnya perempuan 7 hari meninggalkan puasa karena haid. 7 hari itu disediakan oleh Allah 11 bulan untuk menggantinya. 11 bulan. Semestinya dari bulan Syawal sudah boleh mengqadhanya. Sudah boleh. Cuman ini kan menjadi kebiasaan.
masih jauh Ramadan, jangan dulu dong mulamingo puasa Ramadan. Padahal tidak seperti itu. Dari Syawal kita sudah boleh mengqadha puasa. Yang tidak boleh berpuasa itu hari Lebaran dan hari-hari tasyrik. Jadi seperti itu dari Banten. Oh siap. Ada selanjutnya Ustaz dari Haryanto Martono, Pontianak, Kalimantan. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz terkait dengan fenomena bulan Ramadan, yaitu orang itu dalam keadaan sehat tapi tidak mau berpuasa dan menggantinya dengan fidyah atau membayar puasa. Padahal secara fisik sehat, mohon pandangannya Ustaz. Iya, jadi membayar fidyah pun kan ada ketentuan. Ada ketentuan kan, ibu hamil yang khawatir dengan bayinya, ya kan? Jangan sampai ada apa-apa dengan bayinya, boleh tidak puasa. Atau mungkin laki-laki, mungkin katakan laki-laki. Ya kalau laki-laki tidak sah fidyahnya, karena kan dalam keadaan sehat. Sekalipun mampu. Yang bisa kalau dia dalam kategori laki-laki yang boleh membayar fidyah itu kan orang yang sudah uzur. Orang yang sudah uzur, yang sudah memang tidak bisa diharapkan puasa, atau orang yang masih muda tapi sakit parah. Tapi kalau seperti tadi sehat lalu bayar fidyah, ini fidyahnya tidak pas. Tidak pas, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Sekalipun dia ruku baca Fatihah tapi pakai celana pendek. tidak memenuhi syarat. Jadi begitu kira-kira. Ya, ini dari Rodney Ustaz. Ya. Ustaz, apa amalan yang baik bagi seorang wanita atau ibu yang punya hadas atau hamil haid di bulan Ramadan? Iya. Amalan yang baik bagi yang berhalangan, wabil khusus wanita yang haid nifas, yang pertama wudu. Jangan tinggalkan wudu. Kenapa? Karena darah haid dan darah nifas itulah penggugur dosa. Itu penggugur dosa. Makanya mereka itu walaupun tidak sholat tidak diwajibkan mengqadha sholat. Beda dengan laki-laki. Mimpi langsung mandi langsung sholat. Perempuan tidak, karena memang mereka dalam proses pembersihan. Digugurkan dosa-dosa mereka berbawaan dengan darah-darah yang keluar itu. Jadi jangan tinggalkan wudu. Yang kedua, zikir. Zikir. Dalam hati tetap berzikir, ya. Karena jangan sampai sudah tidak sholat, sudah tidak puasa, lalu tidak zikir. Kalau zikir itu kan di setiap tempat bisa, ya. Tinggal kita mengkondisikan tempat, ya. Tinggal mengkondisikan diri. Kalau dalam keadaan berhadas, maka zikirnya cukup di dalam hati. Ya, dua itu saja. Terakhir Ustaz. Ya. Apa hukum bagi orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan? Iya. Sedangkan di hari-hari lain dia tidak beribadah. Menjadikan bulan Ramadan itu spesial, Nabi pun seperti itu. Nabi kalau bulan Ramadan apalagi 10 hari terakhir, lebih giat ibadahnya. Ya. Tetapi sholatnya hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain tidak sholat, itu yang celaka. Itu yang celaka. Ya, itu yang celaka. Seperti orang yang termotivasi ibadah ketika berada di Makkah, itu wajar. Itu secara psikologis wajar, karena memang ada stimulan, ada motivasi bahwa beribadah di Makkah itu 2 rakaat itu pahalanya seperti 10.000 di masjid-masjid yang lain. Maka orang termotivasi beribadah yang banyak ketika berada di Makkah atau di Madinah. Begitu juga dengan bulan Ramadan, itu hal-hal yang wajar. Cuma akan jadi celaka, akan jadi keliru ketika dia hanya sholat di bulan Ramadan, di bulan lain tidak sholat, atau dia hanya puasa dan tidak sholat. Kan ada begitu. Yang wajib hanya puasa, yang wajib hanya puasa. Nah, biar tidak sholat yang penting puasa dulu. Ada lagi yang lebih parah, puasanya hanya 3 hari. Di Mopo Aitalo Pitara. Nah, ini hal-hal yang semestinya lebih lagi diluruskan di majelis-majelis taklim, karena masih banyak juga yang berpaham seperti ini. Jadi seperti itu. Iya. Ya, pada akhirnya mudah-mudahan semua diberi panjang umur oleh Allah. Amin. Bisa bertemu dengan bulan Ramadan, jauh dari virus corona. Kita pun mendoakan teman-teman kita, para warga Nahdliyin Bone Bolango yang dilantik, semoga tetap eksis, menjadi warga Nahdliyin yang kafah, yang seutuhnya, termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Pohuwato, yang berjuang membangun Geraha Nahdlatul